Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Rabu akan mereview penjelasan percobaan dengan judul Fraksinasi senyawa kimia tumbuhan dengan kromatografi cair vakum atau KCP. Saya Megana Mayanti, saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum digunakan untuk mengatasi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk preparasi menggunakan kolom kromatografi kelas. Urutan eluen yang digunakan dalam KCP diawali dari eluen yang mempunyai tingkat kepolaran rendah, kemudian kepolarannya ditingkatkan secara perlahan-lahan. KCP pada awalnya digunakan untuk preparasi senyawa steroid dan bahan natural dari laut. Teknik KCP dilakukan dengan suatu sistem yang bekerja pada kondisi vakum. Saya, Diva Aprianti Wardani, akan menjelaskan tentang manfaat dari ketumbar serta manfaat dari percobaan ini. Adapun manfaat ketumbar yaitu sebagai anti rematik dan anti artritis. Ketumbar juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida serta memperlancar buang air seni dan menstabilkan tekanan darah. Manfaat yang diperoleh dari percobaan ini adalah diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia tumbuhan secara kromatografi cair vakum atau KCV, memakai pelarut landaian, serta menginterpretasi kromatogram yang dihasilkan kromatografi cair vakum atau KCV. Nama saya Nisa Rahmayani Manurung. Saya akan menjelaskan tentang preparasi sampel dalam proses fraksinasi menggunakan kromatografi cair vakum. Kolom yang kita gunakan adalah corong Behner yang dasarnya sudah kita berikan kertas masnir. Kemudian sampel yang kita gunakan adalah ekstra etanol daun ketumbar yang kita timbang sebanyak 1 gram. Kemudian kita campurkan dengan serbuk silika. Kemudian kita aduk sampai terbentuk serbuk, sampai ekstraknya menjadi serbuk. Kemudian campuran ini tadi kita masukkan ke dalam kolom corong Behner, kemudian kita tambahkan kertas saring untuk mendapatkan kerapatan yang tinggi. Sampel yang sudah dimasukkan ke dalam corong Behner selanjutnya akan difraksinasi dengan pelarut yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Zurufis Regar. Saya akan melanjutkan tentang prosedur dari fraksinasi. Yang kelima, satu pelarut diulang 2 kali untuk proses pengelusian. Hasil yang diperoleh tadi dituang kembali ke bagian atas kolom dan ditampung hasilnya. Yang keenam, metode elusi yang digunakan pada KCV adalah metode gradien atau landai, yaitu penggunaan pelarut yang berubah-ubah selama proses elusi berlangsung. Yang ketujuh, dilanjutkan dengan menuangkan pelarut yang berbeda kepolarannya, masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Yang terakhir, sampai dengan pelarut yang paling polar, dilakukan proses pengelusian sebanyak 2 kali. Saya Liska Gia Putri, saya akan melanjutkan prosedur pekerjaan pada kromatografi cair vakum. Jadi, setelah ekstrak dimasukkan ke atas kolom yang telah ditutup oleh kertas saring, maka yang pertama kita lakukan adalah alat vakumnya dihidupkan, lalu dituangkan pelarut pada bagian atas kolom, dan dituangkan dari pelarut yang kepolarannya paling rendah atau non-polar sampai dengan pelarut yang kepolarannya tinggi. Nah, setelah dituang, pelarut akan tertarik ke bagian bawah kolom. Nah, sebelum menuang pelarut, pastikan kedua lubang pada kolom tertutup dengan sempurna, lubang atas dan lubang bawah pada kolom. Setelah itu, setelah semua pelarut tertarik ke bagian bawah kolom, buka lubang bagian atas untuk membuang udara dari vakum. Nah, setelah itu matikan alat vakum dan hasil elusi tadi ditampung dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Saya Aldi Farezi akan melanjutkan prosedur hasil KCV dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Segera yang digunakan dalam analisis kromatografi lapis tipis ini adalah N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3, ini sebanyak 40 ml. Kemudian, fase gerak tersebut akan kita jenuhkan di dalam chamber. Nah, chamber ini kita tutup dengan kaca yang sebelumnya kita lapisi dengan vaselin. Tujuannya adalah agar menjadi rapat dan juga tidak ada udara yang masuk ke dalam chamber. Nah, kemudian hasil KCV yang telah kita uapkan tadi, kemudian kita totalkan pada plat KLT dengan ukuran 20 x 20 cm
dengan batas bawahnya itu 1,5 cm dan batas atasnya 0,5 cm. Nah, metode penotolan yang kita gunakan adalah metode pita. Kemudian penotolan dari hasil satu KCV dengan hasil KCV lainnya, ini kita beri jarak sekitar 1 cm. Kemudian plat KLT yang telah kita totolkan tadi, yang telah selesai kita totolkan semuanya, ini kita masukkan ke dalam chamber yang telah berisi fase gerak yang telah jenuh. Nah, kemudian chamber kita tutup kembali sampai noda merambat ke garis atas batas pengembangan. Nama saya Almira Zain, saya akan meneruskan prosedur yang telah dibilang oleh saudari Aldi. Nah, setelah tadi KLT dimasukkan ke dalam chamber, kita tunggu hingga noda merambat hingga batas atas dari KLT. Setelah itu kita angkat, lalu kita keringkan. Setelah kering, kita cek di sinar UV dengan panjang gelombang 366. Nah, setelah itu kita semprot dengan penampak bercak noda, yaitu Lieberman Bouchard. Nah, kita tunggu kering dulu. Setelah kering, baru kita cek lagi di sinar UV 366. Lalu bisa kita hitung nilai RF-nya. Mungkin itu saja penjelasan atau video dari kelompok 3. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.